Wal thalith An Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abu Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil a'qabi minan nar. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As dan juga dari Abu Hurairah dan juga dari Aisyah, semoga Allah meridhai mereka, para sahabat yang mulia. Mereka berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Wail, yang sering diartikan celaka, kadang juga diartikan neraka wail. Kalimat yang merupakan ancaman bagi mereka yang tumit-tumitnya tidak terkena air, terancam dengan api neraka. Gharibul hadis, hadis yang sangat pendek, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Yakni kalimat wail yang pertama bermakna adab wal halak, adab dan kebinasaan. Wail adalah masdar yang la fi'la lahu min lafdhih. Biasanya yang namanya masdar dari fi'il, fa'ala yaf'alu fa'lan, maka fa'lan itu masdarnya. Dhahaba yadhhabu dhihaban. Baik. Dan sekian banyak masdar-masdar ada fi'ilnya. Tetapi wailun dikatakan masdar, tapi la fi'la lahu min lafdhih. Enggak ada fi'ilnya dari lafadznya. Kalau dari lafadz lain ada. Seperti dikata halaka yahlaku, halakan. Tetapi wailun tidak ada, wala yawilun tidak ada. Yang kedua kalimat al-a'qab, jam'u aqib, bentuk jamak dari aqib. Wa huwa mu'akhiratul qadam atau mu'akhiratul qadam, bagian belakang dari kaki. Hadza yang disebut dengan aqab, tumit, bagian belakang kaki. Wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Tetapi yang dimaksud celaka bukan tumitnya saja. Wal muradu ashabuha, tapi yang dimaksud adalah ashabuha. Dhamir hanya kembali kepada al-aqab. Berarti para ashab, tumit-tumit yang tidak terkena air. Para pemilik tumit-tumit bagian belakang kaki yang tidak terkena air, celaka mereka. Wa alif dan lam pada kalimat al-aqab lil ahad. Ini bahasa Arab, ringkas, tetapi di sana ada kandungan makna yang luas. Kalimat al-aqab dengan alif dan lam itu lil ahad. Maknanya lil ahad adalah sudah dibicarakan sebelumnya, sudah dipahami bersama. Ail aqab allati la yanaluhal ma, yaitu tumit-tumit yang tidak terkena air. Sehingga jangan tanya mana kalimat yang tidak terkena airnya. Dalam hadis ini tidak ada. Wailul lil aqabi minan nar, diartikan secara letterlock, celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Maksudnya apa? Kok tahunya kalau aqab maksudnya aqab yang tidak terkena air? Dengan alif dan lam. Wailun lil aqab, celaka bagi tumit-tumit yang seperti itu dari api neraka. Karena biasanya setiap hadis ada asbabul wurud. Setiap hadis ada sebab-sebab terucapnya hadis. Maka hadis ini terucap ketika ada seorang yang berwudu tetapi membersihkan kakinya depannya saja, belakangnya tidak kena. Maka dikatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka pemilik tumit yang seperti ini. Celaka pemilik tumit-tumit itu. Dan para sahabat sekitarnya tahu maksudnya tumit yang tidak terkena air. Berarti alif lam pada kalimat al-aqab lil ahdi sudah diketahui sebelumnya atau sudah dipaham bersama pembicara dan yang diajak bicara. Ail aqab allati la yanaluhal ma, yaitu aqab tumit-tumit yang tidak terkena air. Wa bihadza yastaqimul wa'id, dengan ini ancaman tadi menjadi lurus, yastaqim, menjadi
benar. Sebab kalau tidak demikian akan sulit dipahami yang diancam apa? Celaka tumit-tumit dari api neraka. Kok tumit diancam? Ternyata setelah tahu bahwa itu adalah alif lam lil ahdi, yang dimaksud tumit yang tidak terkena air. Maka bersambunglah dengan pembahasan kita tentang masalah taharah. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara global. Yuhadzirun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min at-tahawuni bi amri al-wudu'i wa at-taqsiri fihi. Nabi memperingatkan untuk jangan meremehkan dalam masalah wudu, dan jangan taksir fihi, dan jangan muqassir. Muqassir itu tidak sempurna. Kebalikannya sempurna adalah taksir. Wa yahussu 'ala al-i'tina' bi itmamih, dan menganjurkan untuk memperhatikan agar menyempurnakan wudu. Itmamih, ini itmamul wudu. Walamma kana mu'akhir ar-rijli ghaliban la yasil ilaihi ma'al wudu. Karena tumit bagian belakang atau kaki belakang seringkali tidak terkena air. Bagi mereka yang berwudu dan terburu-buru wudunya atau kurang perhatian dalam wudunya, biasanya mu'akhirat ar-rijl atau mu'akhir ar-rijl ghaliban la yasil ilaihi ma'. Seringkali tidak sampai kepadanya air. Fayakunul khalal fit taharah wassalah minhu. Maka akan rusak taharahnya. Kalau taharahnya rusak, salatnya juga rusak. Karena sudah dibahas kemarin, la yaqbalullah salat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Enggak akan diterima salat kalian yang berhadas sampai berwudu. Kalau berwudunya enggak sah, berarti seakan-akan belum berwudu. Maka la yaqbalullahu salah. Berarti Allah tidak menerima salatnya. Maka ini mengerikan. Akhbara anna al-'adzaba munsabbun alaih. Maka dikabarkan oleh Nabi bahwa azab akan menimpa dia. Ala sahibihi al-mutahawin. Azab ini akan mengenai pelakunya. Yang tadi tumitnya masih kering, belum terkena air. Yaitu sahib al-mutahawin, pemilik tumit, yaitu orang yang mutahawin, yang meremehkan, yang melalaikan wudunya fi taharatihi syar'iyyah, dalam taharahnya yang syar'i. Alhamdulillah. Hadis ringkas dan maknanya juga ringkas. Ma yukhadh min al-hadis? Apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadzal hadis fawaid jammah. Tetapi biasa beliau Syekh Abdullah Al-Bassam memberikan apa-apa yang penting buat kalian. Disebutkan 3 perkara di sini. Wujubul i'tina' bi a'dha'il wudu' wa 'adam al-ikhlas bi syai'in minha. Faedah pertama, wajibnya memperhatikan anggota wudu. Wa 'adamul ikhlal bi syai'in minha. Dan jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun daripadanya. Jadi jangan dikira bahwa mana hadis ini hanya mengancam tumit. Siapa yang tumitnya kering terancam. Bagaimana dengan yang sikutnya kering? Bagaimana dengan yang sebagian pipinya masih kering? Sama saja terancam. Disebut tumit bukan berarti hanya itu yang terancam kalau kering, kalau terlewat. Tetapi itu yang sering terjadi. Yang sering terjadi tumit. Maka diperingatkan, awas. Jangan sampai tumitnya terlewat, tidak terkena air. Tentunya yang lain lebih-lebih lagi. Kalau tumit saja terancam dengan ancaman wail, apalagi wajah yang hampir-hampir tidak ada orang yang lalai dalam masalah membasuh wajah. Kecuali mereka yang betul-betul mutahawin, betul-betul melalaikan wudu, menggampangkan wudu, sehingga hanya mempercikil saja di mukanya, pipinya masih kering. Fahadha khalalun fil wudu. Dan ini adalah cacat dalam wudu. Wa qad nassal hadis 'ala al-qadamaini wa baqiyatul a'dha'i maqisatun 'alaihima. Nasal hadis hanya menyebutkan kaki, tumit. Tetapi baqiyatul a'dha, sisa dari anggota wudu,
semuanya sama. Maqisatun alaihima. Dikiaskan dengan tumitnya. Kalau tumit diancam, yang lain juga diancam. Mawujudi nususin laha. Dengan adanya nas-nas khusus juga dalam masalah yang lain. Asani, faedah tsaniyah, al-wa'id syadid lil mukhil fi wudu'ihi. Yang kedua, ancaman keras bagi mereka-mereka yang tidak menyempurnakan wudunya. Ancaman keras bagi mereka yang ada ikhlal, ada cacat pada wudunya, yaitu bagian anggota wudu yang tidak terkena air, itu khalal. Al-thalithah, yang ketiga, anal wajib fil rijlaini al-ghusl fil wudu, bahwa yang wajib dalam kedua kaki adalah dibasuh dalam wudu. Yang wajib bagi kedua kaki adalah dicuci, dibasuh. Ini faedah penting dan sungguh sangat jeli para ulama dalam masalah-masalah yang seperti ini. Mungkin sepintas kita melihat, oh betapa pentingnya menyempurnakan wudu, selesai. Jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun, termasuk tumitnya. Ternyata di sini ada faedah lain yang sangat penting, bahwa kaki itu dicuci. Dan ini bantahan bagi mereka yang berkata bahwa kaki itu diusap saja. Dengan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain." Usaplah, basuhlah wajah kalian. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Kata mereka berarti diusap. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Usaplah rambutmu, kepalamu dan juga kakimu. Maka kata mereka kaki itu diusap saja, nggak perlu dicuci. Seperti ucapan kelompok Syiah dan yang bersamanya dari mereka-mereka yang dhal, yang sesat. Maka kita bantah dengan hadis ini, yaitu disebutkan dengan wailul aqabi minan nar. Kalau diusap itu depannya saja atau sebagiannya saja. Tetapi kalau ini dicuci harus terkena semuanya sampai ke tumitnya. Wa huwa ma tadafarat alaihi al-adillatu sahihah. Dan itu adalah pendapat yang didukung sekian banyak hadis-hadis sahih, sekian banyak dalil-dalil yang sahih. Wa ijma'ul ummah, bahkan ijma', kesepakatan seluruh para ulama. Khilafan li syudzudzi Syiah, berbeda dengan keanehan-keanehan Syiah, nyelenehnya Syiah, alladzi khalafu bihi jamaahirul ummah, yang mereka menyelisihi jumhur para ulama. Wa khalafu bihi al-ahadits tsabitah, dan mereka menyelisihi hadis-hadis yang sabit. Fi fi'lihi, hadis yang sabit dalam perbuatan Rasulullah SAW, yakni wudunya Rasulullah SAW, wa ta'limihi, dan pengajaran Rasulullah SAW tentang wudu kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kama khalaful qiyas al-mustaqim, sebagaimana mereka pun menyelisihi qiyas yang lurus. Min annal ghuslu lirrijlaini aula wa anqa min al-masah. Apa qiyas yang lurus? Bahwa mencuci kedua kaki jelas lebih utama, lebih bersih daripada mengusap. Fahuwa ashaddu munasabatan wa aqrab ila al-ma'na. Maka sungguh yang namanya mencuci itu asyad munasabah, lebih cocok, wa aqrab, dan lebih dekat kepada makna. Nanti akan dibahas bahwasanya kalimat wa arjulakum dia tidak atafun ala ru'us, tetapi atafnya atas fagsilu wujuhakum wa arjulakum, dengan dalil i'rab. Kalian telah belajar i'rab bahwasanya kalau dia ma'tufun ala marfu'in, marfu'. Kalau ma'tufun ala mansubin, mansub. Kalau ma'tuf ala majrur, majrur.
Baik, sekarang kita samakan. Ma'tufnya kemana dia? Arjulakum. Allah katakan di awalnya, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Mansub atau majrur? Mansub. Wujuhakum wa aydiyakum. Mansub atau majrur? Mansub. Kemudian wamsahu biru'usikum. Majrur atau mansub? Majrur. Wa arjulakum. Mansub apa majrur? Mansub. Berarti atafnya kemana? Ke ru'us apa ke tangan dan wajah? Jayid. Selesai sesungguhnya dengan i'rab. Terjawab itu. Artinya cucilah wajah kalian, cucilah tangan kalian sampai siku, dan usaplah rambut kalian, dan juga tangan kalian. Cuci. Jangan juga kaki kalian. Cuci. Artinya dan juga kaki kalian, ngikutnya ke yang sana. Yang mansub. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal ka'bain wa arjulakum. Dan juga kaki-kaki kalian. Walhamdulillah. Bahasa Arab sangat sempurna. Oleh karena itulah Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Al-hadis al-rabi', hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an, thumma liyastansir, wa man istajmara falyutir, wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika berwudu salah seorang kalian, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaklah dia jadikan di hidungnya air. Thumma liyastansir. Tapi biasanya kalau lamnya lamul amr disambung. Thummal yastansir. Wa man istajmara falyutir. Dan siapa yang beristijmar, beristinja dengan batu atau sejenisnya, itu disebut istijmar. Falyutir, hendaklah dengan bilangan ganjil, hendaklah dengan jumlah yang ganjil. Wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Dan siapa yang bangun dari tidurnya, salah seorang kalian, falyaghsil, maka hendaklah mencuci kedua tangannya, qabla an yudkhilahuma fil ina', sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Karena sungguhnya salah seorang kalian enggak tahu di mana bermalamnya tangannya. Salah seorang kalian enggak tahu di mana dia bermalam. Ini tangannya dia bermalam di mana? Semalam tadi kemana dia jalan-jalannya dan kemana nginepnya? Enggak tahu. Ada yang ke depan gini-gini, ada yang ke belakang gini-gini. Ada yang ke sini. Nah, hati-hati. Maka dikatakan di sini ada beberapa lafaz-lafaz dalam riwayat Muslim disebutkan falyastanshiq bimin kharaihi minal ma'. Hendaklah dia beristinsyak. Istinshaq adalah memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Itu istinsyak. Berarti ada dengan lafaz istinsyak, ada dengan lafaz memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Enam. Wa fi lafdhin man tawadda'a falyastanshiq. Siapa yang berwudu hendaklah dia beristinsyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Baik. Ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan dari kalimat-kalimat di atas. Pertama, idza tawadda'a ahadukum. Jika berwudu salah seorang kalian, yakni idza syara'a fil wudu. Idza syara'a fil wudu. Syara'a maknanya dakhala fil wudu. Atau jika beranjak untuk berwudu. Kenapa harus jelaskan demikian?
Karena sebagian anak-anak yang baru belajar nahwu berkata, itu kan tawaddo'a fi'il madhi. Karena fi'il madhi berarti telah. Barang siapa yang telah berwudu, maka jadikan air di hidungnya. Jadi setelah wudu selesai, baru dia masukkan. Dengan alasan, itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi kan bentuk lampau. Telah berwudu. Kalau dia telah berwudu, maka falyaj'al fi anfihi ma'an. Ini sok pintar dengan bahasa Arab yang dia baru belajar jurumi ya. Kemudian meninggalkan ucapan para ulama. Padahal maknanya tawadda adalah idza syara'a fil wudu. Kalau dia akan berwudu. Dan ini sama dengan ayat tadi. Apa awalnya ayat tadi? Idza qumtum ila shalah. Kalau engkau qumtum, fi'il apa itu? Fi'il madhi. Apakah berarti kalau kamu telah berdiri untuk salat baru kamu cuci tangan dan sebagainya? Nah, demikian maknanya. Tetapi idza aradal qiyam ila shalah, itu maknanya. Idza qumtum maknanya idza aradal qiyam. Nah, dan itu disebut dengan syuru' syara'a fil qiyam ila shalah. Demikian pula kalimat tawadda, yakni idza syara'a fil wudu. Kalau dia mulai masuk atau akan masuk ke dalam wudu, maka hendaklah dia memasukkan air ke hidung. Berarti ini adalah awal wudu. Dan lebih awal lagi ketika bangun tidur, cuci tangan dulu. Karena kamu nggak tahu di mana. Berarti cuci tangan, kemudian memasukkan air ke hidung. Dan disebutkan lagi dalam hadis yang akan datang, madmadah, dengan berkumur-kumur. 3 perkara ini barakallahu fikum disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi dalam ayat enggak disebutkan istinsyaq, enggak disebutkan madmadah, enggak disebutkan di sana tentang masalah masukkan air ke hidung dan berkumur-kumur. Bagaimana hukumnya berarti? Di Al-Quran hanya mengatakan idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Enggak ada istinsyaq, enggak ada istinsar, enggak ada madmadah. Tetapi barakallahu fikum para ulama menyatakan wajib hukumnya, bukan sunnah, bukan anjuran. Kenapa? Karena itu termasuk wajah. Allah katakan faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Kata Nabi, cucilah wajah kalian dengan memasukkan air ke hidungmu, dengan memasukkan air ke mulutmu, kumur-kumur, dan itu membersihkan wajah. Sehingga barakallahu fikum, Allah menyebutkan secara global, Rasulullah SAW menyebutkan rinciannya. Cuci wajah semuanya termasuk lubang hidung dan lubang mulut. Bahkan Ibn Abbas mencuci pula dalam matanya. Dia buka matanya dan dia bersih dalamnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, yang kedua, liyastansir, yani liyukhrijal ma' min anfih. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidungnya. Ba'da idkhalihi fih, setelah memasukkannya ke dalamnya. Wa idkhalihi huwa istinsyaq. Memasukkannya itu disebut istinsyaq, mengeluarkan itu disebut istinsar. Dan juga dianjurkan untuk masukkannya dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Dibantu dengan istinsyaq, artinya mengeluarkan istinsar dengan mengeluarkan dengan napas mengeluarkan dari hidungnya. Yang ketiga, istijmar. Wa man istajmara falyutir. Apa makna istijmar? Istamala al-jimar. Maknanya menggunakan jimar. Sedangkan jimar adalah hijarah. Nah, liqat'il adza al-kharij min ahadi sabilain. Untuk menghilangkan kotoran yang keluar dari 2 jalan. Apakah qubul atau dubur? Qubul yang di depan, dubur yang di belakang. Wa huwa al-istinja bil hijarah, yaitu bersuci beristinja dengan batu. Itu yang istajmar. Dan perlu diketahui bahwa istijmar tidak dilakukan hanya ketika tidak ada air.
Tapi istijmar adalah satu istinja, satu perkara yang dianjurkan apakah ada air atau tidak air. Sehingga bukan masalahnya darurat gitu, tidak. Tetapi dia adalah satu cara dari cara yang lain selain dengan air. Dengan air dan dengan batu. Barakallahu fikum. Sehingga tidak seperti tayamum. Kalau nggak ada air, tayamum. Tapi kalau ada air, batalat tayamum. Kalau sudah ada air, tayamum tidak sah. Harus. Tapi kalau ini tidak. Sehingga para ulama berbicara. Kalau dua-duanya boleh, mana yang lebih afdal? Ada yang menyatakan yang lebih afdal adalah dengan kedua-duanya. Bersihkan ainnya dengan batu. Dan termasuk yang sejenis batu adalah perkara-perkara lain. Seperti tisu. Sebagaimana beberapa ulama berpendapat seperti itu. Baru kemudian dibersihkan dengan air. Sehingga tangan kita tidak langsung mengenai ainnya. Dan langsung mengenai najisnya. Dibersihkan dengan sesuatu. Dengan istijmar. Setelah itu bersihkan dengan air. Ada pula yang berpendapat bahwa cukup dengan air itu lebih afdal daripada batu. Ada yang menyatakan silahkan mau dengan batu ataupun dengan air. Qala wal istijmar adalah qat'il adha al-kharij min sabilain wal istinja bil hijara. Falyutir, kata Nabi, kalau istijmar dengan batu atau lainnya hendaklah dengan cara witir. Satu, buang. Ya. Satu lagi, yang kedua, dan satu lagi yang ketiga. Atau 5. Atau kalau masih belum bersih, tambah lagi. Menjadi 7. Yang jelas, witir. Liyunhis istijmarahu ala witr. Liyunhi istijmarahu ala witrin. Agar mengakhiri istijmarnya di atas bilangan yang ganjil. Wahuwal fard. Misal, 3, atau 5, atau nahwihima. Seperti 3, 5, dan seterusnya. Wala yakunu qat'uhu al-istijmar li aqalli min 3. Dan tidak boleh berhenti istijmar hanya dengan 1. Yang penting kan ganjil, 1 aja cukup. Nah, cukup. Paling sedikit 3, kemudian baru 5, baru ke atas. Yang kelima, kalimat fa inna ahadakum la yadri. Sesungguhnya salah seorang kalian tidak tahu aina batat yaduh. Hadhihi illah ta'lilun li ghuslil yad. Ini adalah illat, alasan yang dijadikan sebagai alasan dicucinya tangan atau perintah untuk mencuci tangan. Ba'dal istiqad, setelah bangun tidur. Apa alasannya? Fa inna ahadakum. Fa'nya ta'liliyah, sababiyah. Karena salah seorang kalian enggak tahu di mana bermalam tangannya. Kadang-kadang dia menggaruk-garuk kubulnya, atau bahkan menggaruk-garuk duburnya, atau bahkan berbuat sesuatu yang kotor, karena dia tidak sadar ketika tidur. Maka ketika bangun tidur, bersihkan tangannya. Yang keenam, batat yaduh, bermalam tangannya. Hakikatul mabit, hakikatnya kata mabit itu adalah bermalam. Berarti tidur di waktu malam. Dari sini terjadilah perselisihan para ulama. Kalau tidur siang, perlu cuci tangan enggak? Kan al-hukum yadur ma'al illah. Wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan bersama illatnya. Hukum berjalan bersama alasannya. Kalau ada illat, ada hukum. Enggak ada illat, enggak ada hukum. Apa illatnya? Disuruh untuk mencuci tangan. Illatnya adalah fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu. Karena salah seorang kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Mabit itu bermalam. Kalau kita bicara haji misalnya, ada kalimat mabit di Mina. Ya kan? Mabit di Muzdalifah. Tapi bolehkah siang hari saja tidur di sana pagi lagi? Ya enggak sah. Karena bukan mabit. Karena hakikatul mabit fil lail. Yang namanya mabit itu malam hari.
Taib, kalau itu alasannya dan disebut dengan kalimat mabit, bagaimana kalau tidurnya tidur siang? Apakah bangun tidur harus cuci tangan atau tidak? Sebagian yang terpaku pada kalimat mabit bermalam, maka mengatakan kalau tidur siang ya bukan mabit, maka tangannya tidak mabit, maka tidak ada kewajiban keharusan untuk mencuci tangan. Tetapi yang melihatnya dari illat yang terkandung dalam makna, bukan dalam lafaz. Kalau lafaznya mabit, tapi secara maknanya engkau tidak tahu di mana tanganmu. Kalau tidur siang juga sama, tidak tahu di mana tangannya ketika tidur. Malam tidak tahu, siang tidak tahu. Mana yang lebih rajih menurut kalian? Yang kedua, mereka punya bantahan lagi. Berbeda. Walaupun malam tidak tahu, siang tidak tahu, tapi malam cenderung panjang tidurnya. Kalau siang pendek. Maka berbeda hukumnya. Bisa jadi kemungkinan yang terbesar di malam hari. Kalau siang kecil kemungkinan karena tidurnya hanya setengah jam atau pendek. Qasirah. Nauman qasirah. Ala kulli hal, belum sampai pada pembahasannya. Ini baru membahas tentang lafaz-lafaznya. Bahwa makna mabit adalah bermalam. Dari kata bata yabitu. Dan kalian tahu sekarang kenapa rumah disebut dengan bait. Kenapa? Karena tempat bermalam kamu di sana. Siang kemana-mana, ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang kuliah. Mesti ketika bermalam pulang ke rumahnya. Maka disebut bait. Mabit bermalam, sedangkan bait adalah tempat tinggal atau tempat bermalam. وقد حكى الزمخشري وابن حزم والآمدي وابن برهان أنها تكون بمعنى صار فلا تختص بوقت وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. Dihikayatkan oleh Zamakhsyari, seorang ahli tafsir tetapi berpemikiran Mu'tazilah, dan sering dipakai ucapannya dalam masalah i'rabul Quran. Karena tafsirnya berbeda sedikit dengan tafsir-tafsir yang lain. Tafsir Zamakhsyari adalah banyak membahas dari sisi i'rabnya. Sehingga kadang-kadang ulama ahlus sunnah pun ketika tidak mendapat i'rab dari tafsir-tafsir lain, dia mengambil i'rab dari tafsir Zamakhsyari. Wa Ibnu Hazm, dan juga Ibnu Hazm dan Amidi dan Ibnu Burhan, mereka berkata bahwa bata yabitu itu bermakna sara. Berarti bukan bermalam maknanya. Paham nggak? Ini bantahan mereka. Artinya kalimat la yadri aina batat yaduh. Kamu tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Kata mereka maknanya bukan bermalam. Karena bata bukan dari kata mabit. Bukan dari kata mabit, tapi dari kata sara. Akhwat kana, ya. Sara Muhammadun kada, ya. Aina sarat yaduh? Ya. Jadi tangannya menjadi di mana? Begitu. Kamu tidak tahu tangannya menjadi di mana. Kalau bermakna sara, berarti malam dan siang sama. Ya. Kamu tidak tahu jadi di mana tanganmu. Kamu tidak tahu jadi di mana tanganmu siang hari, malam hari sama. Karena bukan dari kata mabit. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun kalimat kaf, kalimat yad, idza utliqat fal murad biha al-kaf. Tangan kalau utliqat itu diucapkan secara mutlak, enggak ada qaidnya, maka maknanya kaf, tangan. Kamu sudah tahu makna yad kan? Yang mana? Ya, yang disebut yad. Yang ini? Telapak ini? Atau sampai siku? Atau sampai sini tangan? Ini tangan. Sampai sini juga tangan. Sampai sini juga tangan. Baik. Yang mana? Yang disebut dengan yadun. Kata mereka para ulama, kalimat yad hakikatnya kalau mutlaqan, kalau disebut tanpa embel-embel apapun, maka maknanya sekian saja. Kalau sampai sini pasti ada qaid.
tangan sampai siku, tangan sampai pundak. Buktinya ayat Allah mengatakan, "Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Kalau nggak ada kalimat ilal marafiq, ini saja dicuci. Mafhum? Karena hakikat yad hanya telapak saja. Idza utliqat fal muradu bihi al-kaf. Tangan kalau disebut secara mutlak, maka dimaksud hanya kaf saja. Berarti kalau yang dimaksud lebih dari kaf, harus ada embel-embel di belakangnya. Ilal marafiq. Naam. Atau ila atiqihi. Baik. Untuk apa kalimat itu? Untuk menunjukkan bahwa yang disuruh dicuci ketika bangun tidur yang mana? Kaf saja. Karena nggak ada embel-embel apapun. Wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil. Barang siapa yang bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci tangannya. Enggak ada kalimat ilal marafiq. Enggak ada kalimat ila kada wa ila kada. Berarti mutlaqan. Wa idza utliqa fal maqsud bihi al kaf. Telapak tangan saja atau ila rusghain. Ta'rifuna ma'na rusghain? Ada rusghain. Kalau di sini ada mata kaki, di sini ada mata tangan. Ini sama ini. Tenang, pergelangan tangan. Yang ketujuh, fal yastanshiq. Sudah dibahas. Al-istinsyaq maknanya idkhalul ma fil anf. Istinsyaq memasukkan, istinsar mengeluarkan. Barakallahu fikum. Insyaallah nuwasil fi darsil qadim billahi taala. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.